Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kami semua berbahagia bisa kembali berkumpul di hadapan Tuhan untuk kembali menyembah Tuhan dan juga mendengarkan suaranya. Sebelum itu, mari kita semua bersama-sama membawa segenap hati dan jiwa kita untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh rindu kepadamu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hadir di hadapan-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami rindu ya Tuhan menaikkan penyembahan kami, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, di saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau akan hadir ya Tuhan dan menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semua bisa menikmati kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, mari sembah Yesus. Haleluya, kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Haleluya, glory, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, kami rindu padamu, Yesus. Engkaulah pujaanku, segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya, bawa segenap hatimu, segenap kerinduanmu. Haleluya, glory, glory, glory. Bawa kami, Tuhan, menikmati kasih-Mu. Kami rindu lebih dekat, melekat kepadamu, Yesus. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami rindu bertemu dengan-Mu. Haleluya, glory,
segalanya dalam hidup kami. Haleluya, glory. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, glory. Lebih dalam ku rasakan hadirat-Mu menjamah kami, mengalirlah kasih-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, glory, glory, glory. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup setiap kami. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita sebab Engkau membawa setiap kami dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Turunkan hikmat, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu. Sebab kami percaya, kalau hamba-Mu Engkau percayakan hari ini, untuk boleh membeberkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua yang karena kasih-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat penguasa di udara, yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami panggil satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, keluar dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang kuasa otoritas Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, turun atas hamba-Mu, turun atas setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Sebab kami percaya sekalipun ibadah ini online Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menjamah dimanapun mereka berada. Sebab kami percaya tidak ada pernah Tuhan satu kesempatan adalah kebetulan saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jika kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti Tuhan punya rencana atas setiap kami untuk mendengar dengan baik-baik. Sehingga kami boleh merenungkannya Tuhan. Terlebih kami boleh melakukannya. Dan firman-Mu berkata, saat kami boleh melakukan dengan taat dan setia, berkat yang turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan buka telinga jasmani kami. Kami akan buka telinga rohani kami. Dan kami mau duduk tenang di hadapan-Mu. Dan kami mau buka hati selebar-lebarnya. Tanah hati yang baik. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dengan baik. Terlebih berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, semua jemaat dimanapun kau berada, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan buat kesempatan yang indah buat saudara dan saya. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online yang saya percaya ibadah ini boleh ada, ibadah ini boleh terjadi, dan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berarti Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sehingga kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya
boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan hari ini. Kita bisa mendengar baik-baik, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup setiap kita. Sehingga firman Tuhan itu bukannya mati, tapi bisa bertumbuh, terlebih berbuah lipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini, di waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, setiap saudara dan saya boleh selalu setia dan taat. Kita percaya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini, baik peperangan antara yang terbaru Iran dan Israel, ataupun gempa bumi, ataupun bahaya kelaparan yang sedang terjadi di mana-mana, ataupun juga bahaya-bahaya yang lainnya, itu terjadi pasti seizin Tuhan. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan tanda-tanda zaman, kita boleh bersiap-siap lebih lagi. Dan biarlah kesempatan hari ini boleh mengingatkan saudara dan saya untuk hari-hari ini boleh menyikapi akan setiap keadaan dan waktu yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, yang hari-hari ini sedang sakit, yang hari-hari ini masih menunggu pertolongan daripada Tuhan, yang hari-hari ini butuh mujizat daripada Tuhan, yang kau berkata, masih adakah mujizat? Masih adakah pertolongan daripada Tuhan? Ini waktunya buat saudara dan saya untuk tetap menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita. Dan saya mau sampaikan dari tempat ini, mujizat Tuhan masih tetap ada buat setiap saudara dan saya yang mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, biarlah hari-hari ini kita mengetahui bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan adalah waktu dan kesempatan untuk saudara dan saya terus berbenah, terus berubah. Sekalipun kita mungkin dalam pengawalan kita kepada Tuhan, perjalanan kita, perjalanan iman kita bersama Tuhan, kita seringkali mungkin sedang terjatuh atau mungkin tidak sejalan dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada dan mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengikuti ibadah ini dari awal dan pertengahan dan bahkan sampai nanti pada akhirnya, itu berarti Tuhan masih punya rencana indah, rencana yang dahsyat atas hidup saudara dan saya. Karena itu biarlah saudara dan saya tetap mengangkat wajah kita dengan penuh percaya. Hadapi lawanmu, hadapi musuhmu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan saudara dan saya, boleh menjadikan pedoman untuk kita melangkah seturut rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang pastinya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang akan saya sampaikan hari ini, biarlah menjadi kan saudara dan saya waktu-waktu ini untuk kita boleh mengerti akan pentingnya pelajaran-pelajaran yang ada di firman Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dengan ketidaktaatan murid-murid Tuhan, dengan ketidakmampuan mereka untuk boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tidak mau mengulangi dengan kebodohan mereka, dengan kesalahan mereka, tapi melalui apa yang tertulis di firman Tuhan ini boleh menyadarkan setiap kita, saudara dan saya, bahwa kita masih butuh pertolongan dan janji Tuhan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tergerak dan rindu
untuk bersama-sama kita belajar, untuk bersama-sama kita merenungkan dan melakukan firman-Nya. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema TikTok. TikTok. Bukan TikTok secara aplikasi, saudara. Maksud saya di sini adalah apa yang terbesit, apa yang terucap, apa yang terpikirkan di saat saudara dan saya menghadapi yang namanya masalah. Yang negatif atau yang positif. Dan kita mau merenungkan. Dan kita mau boleh berkaca hari ini. Sehingga kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Karena itu, dengan judul yang mungkin sederhana, TikTok seperti jam berdetik, berdentang. TikTok, TikTok, TikTok. Kita boleh merenungkan, apa sih yang terpancar, yang secara otomatis keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, bahkan dari hati kita. Ketika masalah dan persoalan ada di dalam hidup saudara dan saya. Apakah tetap percaya Tuhan? Apapun yang terjadi, aku tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan itu harus terus saudara pertahankan. Tapi mungkin kau berkata, ya benar. Ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang, aku kembali meragukan yang namanya kuasa Tuhan. Aku kembali tidak merasakan penyertaan Tuhan. Perjalananku merasa aku sendirian. Tidak ada Tuhan. Engkau mulai berkata sia-sia, engkau mulai berpikir yang sia-sia, dan apapun itu. Jika yang tadi, yang pertama, yang positif yang kau lakukan, saya mau berkata dari tempat ini, terus lakukan dan pertahankan itu. Karena itu berarti engkau orang-orang benar dan yang akan disempurnakan lebih lagi di dalam Tuhan. Tapi jika engkau berkata yang kedua ini yang sering kali aku lakukan, yang kedua ini yang sering kali kami lakukan, itu berarti saudara dan saya harus bertobat. Sehingga kita boleh berkata lebih lagi, Tuhan, aku tahu firman-Mu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Itulah butuhnya menyadarkan saudara dan saya. Sehingga ketika kita sadar, pertobatan terjadi. Dan ketika pertobatan terjadi, maka Tuhan berkata, dosa saudara dan saya diampuni. Dan ketika dosa sudah diampuni, pasti yang turun adalah anugerah dan kasih kemurahan Tuhan kembali ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, siapkan telinga jasmani dan rohanimu lebih lagi. Dan biarlah kita duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama hari ini. Kita akan belajar di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi, saya masih menunggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menyiapkan Alkitabnya, mungkin yang bawa handphone yang lagi dalam perjalanan. Lukas 8 ayatnya 22 sampai 25. Hanya 4 ayat yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini. Dan menjadi pembelajaran buat saudara dan saya untuk boleh mengerti dan tidak mengulang kesalahan ini. Perikopnya apa? Yes, angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan ini, perikop ini di dalam Injil itu ada 3 Injil yang mengulas akan kejadian 2000 tahun yang lalu. Di dalam Matius 8 23 sampai 27 ada. Kemudian Markus 4, 35 sampai 41 ada juga.
Perikopnya sama, angin ribut diredakan. Tapi hari ini saya rindu saudara dan saya boleh belajar dari kitab Lukas. Kita mau belajar dan kita boleh menyadari. Sehingga kita ketika sadar, kita boleh berubah. Dan ketika kita sudah berubah, percayalah Tuhan yang sangat baik akan datang kembali menuntun hidup saudara dan saya. Angin ribut diredakan, perikopnya kita baca dulu. Ayatnya 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. 23 kita baca. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, yaitu kata murid-muridnya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, yaitu Yesus bangun. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Ayat terakhir 25. Lalu katanya, kata Yesus kepada mereka, mereka siapa? Murid-murid Tuhan. Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." 4 ayat sudah kita baca. Ayat 22 sampai 25. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pernah membaca firman ini. Pernah juga mendengarkan renungan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya rindu hari ini saudara dan saya boleh belajar. Mungkin waktunya hari ini saudara dan saya diingatkan kembali untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab saya percaya firman ini boleh disampaikan kembali, firman ini boleh diulas kembali, dan firman ini boleh diperdengarkan kembali. Itu berarti firman ini sangat penting buat saudara dan saya. Mungkin yang hari-hari ini yang sedang menunggu pertolongan Tuhan, yang hari-hari ini gelisah, khawatir, takut, kita disadarkan kembali. Dan ketika kita sadar, kita bisa berubah. Ayat 22 dikatakan dengan jelas, pada suatu hari, pada hari itu, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jelas saudara, hari itu Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Amin. Perahu menggambarkan kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita di dalam Tuhan. Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Berarti Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Saat itu 2000 tahun yang lalu, Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya. Yang harusnya terjadi, apakah keadaan hidup saudara dan saya jika ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya? Tenang atau takut? Gelisah atau percaya? Saudara yang bisa menjawab. Harusnya pada saat itu 2000 tahun yang lalu murid-muridnya bisa tenang. Karena apapun yang terjadi ada Yesus
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Harusnya itu terjadi. Demikian juga hari-hari ini, di dalam kehidupan kita bertuhan, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Jika ada Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, hidup kita harusnya tetap tenang apapun yang terjadi. Dia Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jika 2000 tahun yang lalu dia sanggup menolong murid-muridnya, hari ini pun dia Yesus tetap sanggup dan mampu menolong hidup saudara dan saya. Haleluya. Kita ulangi kembali, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus sendiri berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara, di ayat 22 ini, Lukas 8:22 ini jelas. Yesus ada di dalam perahu mereka. Amin. Yang pertama. Yang kedua, Yesus memerintahkan untuk bertolak ke seberang danau. Berarti kalau Yesus ada di dalam perahu dan Yesus yang memberi perintah, berarti Yesus yang bertanggung jawab, kan? Amin. Yesus yang mengambil kendali di dalam perahu tersebut. Harusnya. Bagaimana dengan saudara? Jika kejadian yang menimpa Ayub seizin Tuhan, semuanya diambil, apakah Tuhan tidak bertanggung jawab? Dia berkata kepada iblis, semua boleh kamu ambil, hanya nyawanya tidak boleh kamu ambil. Yesus terlebih tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan Ayub 2 kali lipat. Bagaimana dengan saudara? Jika Yesus ada di dalam hidupmu dan semua kejadian di dalam hidup saudara dan saya atas seizin Tuhan dan atas perintah Tuhan dan atas apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dia Tuhan tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu harusnya pada saat itu, ini yang seharusnya murid-muridnya dapat pasti saat itu harusnya bersuka cita, mereka bisa tetap mungkin bercengkrama. Gimana Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Kan harusnya seperti itu. Mungkin pada saat itu Tuhan bercerita banyak. Ya, murid-muridku seperti ini, mungkin banyak pelajaran yang harusnya terjadi di dalam perahu itu. Karena yang pertama, Yesus ada bersama-sama mereka. Dan yang memerintahkannya siapa? Yesus, saudara. Jadi kalau seizin dan atas maunya Tuhan, pasti aman. Harusnya. Tapi apakah terjadi? Ternyata tidak. Kita bisa baca di ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, artinya perahu ini sedang melaju di dalam danau itu. Makanya dikatakan di ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan itu inti dari permasalahannya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Seperti tadi saya sampaikan, harusnya saat mereka ada di dalam, Yesus ada di dalam perahu mereka dan Yesus yang memerintahkan. Pasti ada banyak pelajaran yang bisa diterima oleh murid-muridnya ketika Yesus sudah memberikan pengajaran-pengajarannya. Sebab saya percaya ketika ada Tuhan, firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir, percayalah, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, Yesus tertidur di ayat 23.
Apakah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, engkau sibuk, saudara dan saya sibuk dengan apa yang ada di depan kita, dengan apa yang menjadi masalah kita, dengan apa yang menjadi persoalan kita, sehingga kita lupa menjadikan Tuhan Yesus juru selamat dan kemudi kita. Kita membiarkan Yesus tertidur. Kita bergumul dengan permasalahan dan persoalan kita, kehidupan kita sehari-hari dengan pikiran dan kekhawatiran kita sendiri. Sehingga Yesus akhirnya tertidur. Kita lupa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita terlalu fokus dengan masalah persoalan hidup. Kita terlalu fokus dengan apa yang ingin kita capai. Kita lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Untuk kita tidak menjadikan Yesus tertidur kembali, tetapi menjadikan Yesus terlibat dalam kehidupan kita. Apa yang membuat Yesus tertidur? Kita baca dahulu 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa sih yang membuat Yesus itu bisa tertidur di dalam hidup perjalanan kita bersama Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita belajar, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas ayat ini berkata 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal inilah yang bisa membuat Yesus tertidur dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Karena jelas dikatakan semua yang ada di dalam dunia, dan di akhir kalimat itu semuanya bukan berasal dari Bapa, melainkan daripada dunia. Keinginan hidup, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jika ini menjadi peringatan buat saudara dan saya, yang menjadikan Yesus tertidur seperti di dalam Lukas 8 ayat 23 ini, kita minta ampun. Jika kita disadarkan kembali, kita minta pengampunan daripada Tuhan, agar supaya Yesus kembali terbangun dan ada di dalam hidup saudara dan saya. Selanjutnya ayat 20, tetap ayat 23, dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur. Dan akibatnya ketika Yesus tertidur, apa kita baca? Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudara, jika saudara beberapa hari yang lalu mendengar di berita, mungkin baca di Google, ada satu kapal yang dalam penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali itu tenggelam. Karena ombaknya pada saat itu diperkirakan 2 meter sampai 2,5 meter. Sehingga kapal itu harus karam dan tenggelam di tengah-tengah laut. Saudara, kapal atau perahu menggambarkan kehidupan kita. Kapal kalau kemasukan air terlalu banyak akan menanggung beban. Dan ketika beban itu tidak kuat ditanggung oleh kapal,
pastinya kapal itu akan semakin berat dan sehingga akan tertarik ke bawah dan menjadi tenggelam. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya. Jika banyak beban hidup yang menjadi beban itu semakin berat, akan menjadikan kau tenggelam. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar enggak tenggelam? Tentunya air enggak boleh masuk. Seperti kejadian di ayat 20. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mereka tahu kalau semakin banyak air yang masuk ke dalam perahu mereka, pasti akan tenggelam, pasti ada dalam bahaya. Pertanyaannya, kenapa taufan itu bisa hadir? Bukankah Yesus ada di dalam mereka, di dalam perahu bersama-sama mereka, dan yang memerintahkan bertolak itu Tuhan? Bukan ayat 22 yang menjadi penyebab, tapi ayat 23 awal, Yesus tertidur. Memang kejadian bisa terjadi. Masalah persoalan bisa datang ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sedang mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, orang benar pasti banyak masalah. Tapi satu hal yang membedakan, sekalipun ada masalah, Tuhan meluputkan. Amin. Memang ada saudara, selama kita hidup pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Itu kita nggak mungkin menghindarkan. Memang firman Tuhan sudah berkata. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, sekalipun kita jatuh, Tuhan berkata, tidak akan tergeletak. Amin. Memang kemalangan orang benar banyak, saudara. Jadi kita nggak bisa berkata, Tuhan, aku kan sudah mengiring Tuhan. Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku sudah mengikut Tuhan. Kenapa masih ada masalah ini? Kenapa masih ada persoalan ini? Justru melalui masalah dan persoalan hidup inilah saudara dan saya bisa tumbuh dan berkembang untuk pengenalan kita lebih lagi kepada Tuhan. Saudara, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau itu. Masalah itu tidak akan datang dengan mengetok pintu, mungkin tok 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 tok. Hei, ini aku masalah, aku mau datang 2 hari lagi. No. Masalah persoalan datang sewaktu-waktu. Masalah persoalan datang tiba-tiba. Mungkin yang hari ini tadi engkau berkata, loh aku kan sehat, kok tiba-tiba sakit? Itulah bisa terjadi, saudara. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan aku seperti ini, aku seperti ini. No. Semuanya seizin daripada Tuhan. Sekonyong-konyong mengamuklah taufan di danau itu. Masalah bisa datang sewaktu-waktu, bisa datang tiba-tiba. Jika Yesus dibiarkan tertidur. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, yaitu kata murid-muridnya, Guru, mereka kan membangun, kita binasa. Sekali lagi, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ayat 24 harusnya sudah benar langkahnya. Mereka datanglah murid-muridnya membangunkan. Mereka sadar. Mereka tahu.
Mereka dalam bahaya. Mereka sudah benar langkahnya. Mereka segera membangunkan Yesus. Tetapi yang berikutnya lah yang salah. Guru, kita binasa. Perkataan sia-sia terjadi. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, persoalan datang dalam hidup murid-muridnya pada saat itu. Mereka berkata sia-sia. Mereka sudah benar membangunkan Tuhan. Guru, kita binasa. Itu yang salah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di awal tadi saya sudah sampaikan, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kau tetap percayakah? Apakah engkau mulai berpikir ketidakmampuan Tuhan untuk membantu, untuk memberikan jalan keluar kepada saudara? Mana yang saudara lakukan? Seperti murid-muridnya ini. Berkata sia-sia, guru, kita binasa. Ada sebuah joke yang hari-hari ini. Jangan ya dek, jangan. Ya saudara. Jangan ya saudara. Langkahnya sudah benar membangunkan Tuhan. Ketika engkau sadar masalah persoalan ini datang, segera cari Tuhan. Segeralah mendekat kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang Israel pada kejadian perjanjian lama. Kita baca sejenak saudara. Keluaran 16 ayat 1 sampai 13. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Ini yang terjadi ketika kepada rakyat Israel yang sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, ya sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, rakyat Israel ini gak kembali bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Di situ dijelaskan pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Artinya sudah dua bulan lebih Tuhan sudah memberikan mujizatnya. Mengeluarkan mereka dari Mesir dan memberikan mereka makan dan minum. Tapi dengan kejadian yang mereka hadapi di gurun Sin, mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkata sia-sia, kenapa aku harus mati di gurun ini? Lebih baik aku mati di Mesir dengan kuali besar berisi daging. Mereka sudah mulai tidak mempercayai kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah membimbing mereka sampai hari itu. Mereka hanya melihat yang ada di depan mata mereka, kekeringan dan tidak adanya harapan. Gurun kan menggambarkan kekeringan. Dan yang kita lihat, kalau saudara pernah lihat di film-film mungkin, atau pernah mungkin ada juga berjalan di padang gurun, yang pastinya yang kita lihat cuma gurun-gurun dan kekeringan pastinya. Artinya hidup tanpa harapan. Mereka hanya melihat itu sehingga mereka mulai berontak kepada Musa dan Harun. Musa, kenapa engkau bawa kami sampai hari ini untuk mati di padang gurun ini? Lebih baik kami mati di Mesir.
Padahal mereka lupa ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan untuk dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tapi ketika menghadapi persoalan, mereka lupa kembali bahwa Tuhan mereka Tuhan yang besar, Tuhan yang mereka Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus namanya. Sehingga mereka berolok-olok seperti ini dan melakukan hal yang sia-sia, sama dengan murid-muridnya saat itu. Apakah rakyat Israel itu tidak kenal dengan keajaiban Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan? Pasti sudah. Murid-muridnya gimana? Pasti juga sudah kenal. Bagaimana 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 pakul. Dan banyak mujizat yang mungkin mereka melihat dalam perjalanan pengiringan mereka. Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya. Orang buta melihat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Mereka harusnya bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya melihat masalah yang di depan mereka. Mereka khawatir, mereka akan tenggelam dan mereka ada dalam bahaya. Sehingga mereka berkata, "Guru, guru, kita binasa." Mereka berkata sia-sia apa yang mereka sudah lihat kedahsyatan Tuhan di hari-hari sebelumnya hilang lenyap. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kebaikan Tuhan sudah kita lupakan sehingga kita menghadapi masalah dan persoalan merasa seorang diri? Kita berkata, aku gak tahu hari ini aku bisa bertahan untuk hari esok. Engkau mungkin berkata, mungkin engkau gak punya harapan, no hope. Tapi hari ini berita baiknya, Tuhan sayang saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan ini dibentangkan. Ketika mereka berkata sia-sia, harusnya Tuhan marah, amin. Tapi bukan Tuhan kita yang kita kenal. Dia tetap Tuhan yang sangat-sangat baik. Meskipun murid-muridnya sudah berlaku yang tidak wajar, yang kurang ajar menurut saya. Mereka berkata, kita binasa. Tuhan langsung bangkit. Ia pun bangun. Yesus bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Apapun masalah dan persoalan, apapun pelanggaran saudara dan saya yang mungkin sudah tidak mempercayai Tuhan lagi, ketika engkau mulai sadar dan berbalik untuk bertobat, Dia tetap Tuhan yang akan mau mengulurkan tangannya, membantu engkau berdiri, membantu engkau berjalan, bahkan menggendong saudara dan saya untuk kembali kuat di dalam Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin dan air itu. Ia pun akan bangun buat hidup saudara dan saya. Ia akan melalukan masalah dan persoalan sehingga engkau akan melihat kembali kemuliaan Tuhan, jawaban Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Bagaimana kalau dengan Daud? Apakah Daud lupa karena kesesakan? Harusnya apa yang kita lakukan seperti Daud ini salah satu. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada persoalan, Daud tetap akan berkata, 2 Samuel 22 ayat 7. Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya.
Inilah yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kenal akan Tuhannya. Daud berkata karena Daud mengenal Tuhannya, siapa Tuhannya yang ajaib. Dia bunuh batu kita, keselamatannya. Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ketika masalah dan persoalan itu, jangan berkata sia-sia, tetapi tetap berharap, tetap percaya, berserulah kepadanya sampai Tuhan berkata, aku akan melalukan semua masalah dan persoalan seperti Daud yang terima mujizatnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Haleluya. Kita percaya jika Daud sanggup. Kenapa Daud sanggup? Masalahnya apa kecil? Enggak, pasti besar. Dia berkata ketika aku dalam kesusahan, pasti dia sedang takut, dia sedang gundah, dia sedang khawatir. Tapi dia memutuskan, dia berseru dan tetap percaya. Lakukanlah itu juga dalam hidup saudara dan saya. Ketika masalah dan persoalan datang, maka percayalah, teriakan kita minta tolong sampai ke telinga Tuhan. Dan jawaban pasti terjadi. 25. Lalu katanya kepada mereka, kata Tuhan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Tuhan menegur murid-muridnya, di mana percayamu? Sampai mereka lanjutkan di dalam persekutuan mereka sendiri. Mereka bingung siapa ya orang ini. Sampai mereka gak kenal Tuhan mereka, mengguru mereka. Alangkah bodohnya saudara. Sampai mereka meragukan siapa sebenarnya orang ini. Angin dan danau taat kepadanya. Jangan ya saudara. Saya punya ilustrasi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya belum bisa menyetir mobil, saya belajar di sebuah sekolah untuk menyetir mobil. Kemudian guru tersebut mengarahkan saya, pada saat jalan tenang ya, kemudian ikuti aja jalurnya, jangan justru ada di tengah-tengah garisnya. Jadi ikutin di dalam garisnya. Kemudian saya mengikuti, kemudian arahnya. Ketika saya beberapa waktu kemudian, saya baru menyadari, oh ini ya bedanya antara yang pernah sekolah, meskipun sekolah yang sangat mungkin sebentar lah, cuma 10 hari. Saya bisa membedakan dengan melihat orang-orang yang ada di sekitar ketika saya ada di jalan raya. Oh ini orang yang pernah les, oh ini orang yang... Karena justru ketahuan ketika mereka mungkin tidak pernah les, mereka akan berjalan sembarangan. Mungkin mereka menginjak garisnya, garis jalannya. Tapi kalau orang yang pernah les pasti akan jalan seturut jalan tersebut. Demikian juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengenal mana jalan yang benar? Atau kita mulai menerobos bahwa yang penting bisa tetap jalan? Tapi kita tidak tahu di depan ada yang celaka. Kita ikuti harusnya jalannya. Jangan seperti murid-murid ini. Mereka sampai ditegur Tuhan, di manakah kepercayaanmu? Bahkan mereka sampai heran, mereka sampai lupa maaf, lupa ingatan saudara.
Siapa gerangan orang? Padahal mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Kenapa mereka ini bisa terjadi kepada mereka? Karena satu, memang mereka murid-murid Tuhan, tapi mereka nggak kenal Tuhan. Jika mereka kenal Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, mereka tidak akan berkata dan melakukan hal yang seperti yang kita sudah baca sebelumnya. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu, mengenal nama Tuhan, percaya kepadamu, percaya kepada Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Jadi intinya, orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kenapa murid-murid ini bisa melakukan hal seperti ini? Karena jawabannya, mereka tidak kenal Tuhan. Seandainya mereka mengenal Tuhan, seperti ini yang terjadi. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti percaya kepada Tuhan. Biarlah saudara dan saya tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah ada di dalam keajaiban Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ternyata mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak percaya. Dan biarlah saudara dan saya boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, ketika aku percaya, aku tidak takut. Dan ketika aku tidak takut, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Buat pelajaran yang kami terima hari ini Tuhan. Kami tahu semuanya tidak pernah kebetulan. Dan jika kami mendengar hari ini firman ini, kami boleh sadar dan bertobat. Bahkan tidak mengulangi kesalahan seperti murid-murid-Mu yang melakukannya. Ubahkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengenal-Mu lebih lagi. Sehingga ketika kami mengenal-Mu, kami percaya kepadamu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memang firman ini akan berakhir sampai di sini. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga boleh berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati mereka, ubahkan mereka, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan dinyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami percaya, saat kami mendengar firman ini baik-baik, kami boleh merenungkannya dan terlebih kami boleh melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat yang turun akan setiap kami. Terima kasih Bapa, jadikan setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur serta percaya. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, yang sudah terima segala berkat Tuhan, bersama-sama katakan, Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.